Halo, selamat sore semua. Kami dari kelompok 4 tim PBL akan menjelaskan aktuator dan sistem kerjanya yang kami gunakan pada Project Based Learning Robot Line Follower. Dalam video kali ini, kami akan membahas 3 poin utama, yaitu yang pertama, Abdul Hamid akan membahas mengenai motor DC. Kedua, Jonathan akan membahas mengenai servo. Dan yang terakhir, saya, Dorothea, akan membahas mengenai wiring. Baiklah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai motor servo yang akan dibawakan oleh Abdul Hamid. Berikut adalah penjelasan motor DC, bagaimana motor DC itu bekerja. Yang pertama, mengenai letak motor DC. Peletakannya yaitu terpasang di samping rangka utama yang berada di belakang robot dan menyatu dengan roda penggerak seperti ini. Dan ada dua buah motor DC yang masing-masing berada di kiri dan di kanan belakang robot. Kedua, bagaimana motor DC bekerja? Motor DC dikendalikan oleh driver motor atau driver yang kami gunakan adalah L298N yang menerima perintah dari Arduino Nano. Kecepatan motor bisa diatur menggunakan sinyal Full Weight Modulation atau PWM dari Arduino Nano. Lalu, bagaimana cara kerja di sistem line follower? Pertama-tama, sensor IR atau sensor infrared akan membaca garis hitam di atas permukaan putih. Atau sebaliknya, yaitu membaca garis putih di atas permukaan hitam. Kemudian, sinyal sensor akan dikirim ke Arduino Nano. Arduino Nano kemudian mengatur motor DC supaya dapat menyesuaikan arah gerak berdasarkan posisi garis atau input sensor yang diterima dan menjaga agar robot tetap berada di atas jalur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang datasheet motor DC. Berikut ini adalah datasheet motor DC. Jadi, kurang lebih seperti ini penjelasannya. Motor DC GA12N20 adalah motor yang berukuran kecil yang biasa digunakan dalam proyek-proyek robotika skala kecil. Contohnya, robot line follower yang kami gunakan sekarang ini. Motor ini memiliki tegangan kerja antara 6-12 volt yang membuat fleksibel untuk digunakan pada sistem microcontroller seperti Arduino. Pada tegangan 6 volt, motor ini memiliki kecepatan putar sekitar 100 RPM atau putaran per menit. Namun saat kondisi bekerja normal atau dengan beban, kecepatannya berkisar di 80 RPM, tergantung beban dan kondisi tegangan. Motor ini juga memiliki torsi kerja sebesar 2 kg titik cm yang cukup untuk menggerakkan robot kecil atau beban ringan. Bila tertahan stal atau ada bebannya, motor dapat menghasilkan torsi hingga 16 kg per sentimeter. Meskipun ini hanya sesaat karena konsumsi arusnya sangat tajam hingga 1 ampere. Berisiko merusak motor jika dibiarkan terlalu lama. Dalam kondisi normal, arus yang dibutuhkan hanya 0,07 ampere sehingga sangat efisien. Motor ini memiliki rasio gear 1:10. Artinya, motor ini memiliki gearbox untuk menurunkan kecepatan dan meningkatkan torsi. Gearboxnya terbuat dari logam penuh atau full metal, memberikan ketahanan yang lebih baik dibandingkan plastik. Dari segi dimensi, total panjang motor ini adalah 34 mm dengan ukuran gearbox 15 kali 12 kali 10 mm. Poros atau sasnya berukuran 3 kali 10 mm. Bobot total motor ini hanya sekitar 10 gram, sehingga tidak membebani rangka robot secara signifikan. Baiklah, itu saja penjelasan motor DC dari saya. Dan penjelasan motor servo akan dijelaskan oleh Jonathan Adis Pratama. Silakan Jonathan Adis Pratama. Cara kerja umum servomotor. Servomotor merupakan akuator yang menggerakkan sudut tertentu secara presisi. Berbeda dengan motor DC biasa, servomotor memiliki sistem kontrol posisi internal sehingga diberikan sinyal pulse width modulation atau PWM dari microcontroller. Sinyal tersebut menentukan sudut rotasi servo, biasanya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Servo akan bergerak ke posisi tersebut dan berhenti, tidak berputar seperti motor DC. Servo motor pada robot dan follower berperan sebagai penggerak utama bagian gripper. Servo ini bekerja secara presisi berdasarkan sistem PWM dari microcontroller. Untuk melakukan gerakan buka tutup gripper dan naik turun lengan, kombinasi kedua gerakan ini memungkinkan robot untuk mengambil, mengangkat, dan meletakkan objek secara otomatis sesuai perintah dari sistem kontrol. Dengan integrasi servo, robot memiliki fungsi tambahan selain hanya mengikuti garis, yaitu kemampuan manipulasi objek secara mekanik. Pada gambar di sini terdapat dua bagian
yang menggunakan servo. Yang pertama yaitu bagian atas untuk menggerakkan lengan naik turun. Yang kedua di bagian bawah untuk menggerakkan jari-jari gripper membuka dan menutup. Lalu di sini ada data servo. Bisa dilihat seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu electrical wiring. Berikut ini adalah electrical wiring dari robot line follower yang kami buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan wiring aktuator yang berkaitan dengan motor DC dan juga servo. Baiklah, untuk sumber tegangan yaitu berasal dari VCC1, untuk label motor DC yaitu M1 dan juga M2. Dan untuk servo di sini labelnya adalah J1 dan juga J2. Oke, yang pertama yaitu mengenai arus. Arus diperoleh dari baterai dengan sumber tegangan 12 volt, kemudian dihubungkan dengan pin 12 volt. Kemudian dari 5 volt L298N atau motor driver ini dihubungkan dengan 5 volt di Arduino Nano. Selanjutnya untuk untuk ground dari VCC langsung dihubungkan dengan ground L298N dan juga Arduino Nano beserta dengan komponen-komponen lain yang meliputi sensor garis, modul Bluetooth HC05, dan juga ground servo. Oke, selanjutnya motor DC terhubung pada output 1 dan output 2 pada L298N. Dan juga motor DC yang kedua terhubung dengan output 3 dan juga output 4. Input dari L298N ini dihubungkan ke microcontroller Arduino Nano, yaitu pin untuk mengendalikan putaran motor, di mana IN1 terhubung dengan D6, IN2 terhubung dengan D7, IN3 terhubung dengan D4, dan IN4 terhubung dengan D2, di mana IN1 dan IN2 digunakan untuk mengontrol motor 1, dan juga IN3 dan IN4 digunakan untuk mengontrol motor 2. Selanjutnya yaitu enable pin. Enable pin ada NA dan juga NB, di mana NA untuk motor 1 dan juga NB untuk motor 2 terhubung ke pin PWM microcontroller agar kecepatannya bisa dikontrol. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar berikut, di mana NA terhubung dengan D5 dan juga NB terhubung dengan D3. Selanjutnya yaitu jalur wiring dari servo. Servo memiliki 3 kabel utama, yaitu warna merah yang terhubung dengan voltage atau tegangan, warna hitam ke ground, dan juga warna kuning atau putih ke sinyal kontrol Arduino Nano. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, warna merah terhubung dengan sumber tegangan, yaitu 5 volt atau VCC-nya. Yang kedua, yaitu untuk ground-nya terhubung pada ground komponen yang lain. Oke, kabel sinyal dari masing-masing servo terhubung ke pin digital Arduino Nano, biasanya yaitu di pin 9 dan juga di pin 10. Berikut saya akan membahas mengenai tentang komponen yang lain, yaitu sensor garis dan juga modul Bluetooth HC05. Untuk sensor garis, hal yang perlu kita perhatikan yaitu menghubungkan VCC dengan sumber tegangan 5 volt, kemudian menghubungkan ground-nya. Kemudian pada input Arduino Nano kami menggunakan pin analog, di mana S1 terhubung dengan A0, S2 terhubung dengan A1, S3 terhubung dengan A2, S4 terhubung dengan A3, S5 terhubung dengan A4. Selanjutnya untuk modul Bluetooth HC05 yaitu TX5 voltnya kami hubungkan dengan D1, kemudian RX5 voltnya dihubungkan dengan D1, kemudian VCC-nya dihubungkan dengan 5 volt, dan ground-nya dihubungkan ke ground. Sehingga rangkaian ini terkoneksi satu sama lain untuk sumber daya 5 volt dan juga ground-nya, dan memastikan bahwa masing-masing pin terhubung dengan pin yang benar. Selanjutnya untuk proses wiring diagram,
Berikut adalah wiring diagram yang kami buat dari project Robot Line Follower, di mana untuk aktuator yaitu motor DC dan juga servo, di mana motor DC-nya itu terhubung pada L298N motor driver output 1 dan output 2, dan juga output 3 dan output 4 untuk motor DC yang kedua. Dan juga servo terhubung pada pin Arduino yaitu D9 dan juga D10. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 tim PBL. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.